Hai guys, apa kabar? Aku kali ini sangat semangat ya karena konten YouTubeku udah semakin banyak. Dan aku sebelum memulai, aku ingin kasih tahu bahwa aku udah bikin giveaway loh. Jadi bagi kalian semua yang belum subscribe YouTubeku, juga memfollow Instagramku, itu sangat disayangkan guys, karena aku mau bikin giveaway itu tiap minggu loh. Dan kalian semua tuh bisa berkesempatan menang. Jadi subscribe dan follow ya guys. YouTubeku saya tutup dan Instagramku foto7. Dan sekarang aku bikin podcast lagi ya. Kalau kemarin kan aku bikin berhubungan dengan 4 kesalahan membangun usaha. Kali ini aku bikin temanya adalah 3 tanda bahwa kamu siap untuk memulai usaha mandiri. Dan ya sekali lagi aku ingatkan bahwa apa yang aku bicarakan ini berdasarkan pengalamanku ya. Jadi aku tidak niat dari buku manapun. Ya guys, sebelum aku memulai aku pengen kasih tahu dulu ya alasannya kenapa aku memilih tema ini 3 tanda bahwa kamu siap untuk menjadi atau memiliki usaha mandiri atau usaha sendiri. Banyak orang tuh bermimpi untuk punya usaha sendiri, tapi hal itu nggak gampang guys, nggak gampang. Dan banyak orang tuh berkata, wah enakan kerja sendiri aja atau menjadi bos, ngapain kerja sama orang lain. Ya pada kenyataannya nggak seperti itu guys. Banyak orang yang misalnya nanya ke aku, gimana kalau caranya bisa punya usaha mandiri. Ya aku bilang sebelum kamu memulai itu, kamu sebaiknya kerja dulu sama orang lain lah. Kalau kamu udah bisa disiplin, ya itu udah satu langkah bagus ya. Jadi dengan podcast ini aku memberitahu bahwa ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan sebelum kamu bisa mempunyai usaha yang kamu miliki sendiri. Bukan berarti kamu jadi bos ya. Kalau menurut aku tuh kalau jadi bos tuh udah punya karyawan ya. Ya mungkin aja kamu kan single fighter, usaha yang kamu rintis sendiri, kamu jalani sendiri. Ya itu semua pilihan kamu. Banyak opsi sih guys. Ya guys, sekarang aku mulai ya dengan poin pertama. 3 hal bahwa menandai kamu bisa mulai usaha sendiri. Pertama, itu kamu bisa nge-push diri sendiri. Nah, di sini tuh bisa nge-push tuh hanya sekedar bisa mendorong semangat diri sendiri, tapi makna dari poin pertama itu lebih daripada itu ya. Bisa nge-push diri sendiri itu pertama maknanya adalah bisa memberi tekanan pada diri sendiri. Maksudnya gini, kalau misalnya kamu bisa berlari hari ini 100 meter, kamu besok berusaha untuk lebih daripada 100 meter, misalnya 110 meter. 2 hari kemudian kamu berusaha memaksa dirimu untuk menjangkau sampai 120. Jadi ada kenaikan terus guys. Jadi itu maksudnya memberi tekanan. Dan kenapa seperti itu guys? Jadi memberi tekanan itu bukan berarti hal yang negatif ya, tapi
gimana supaya bisa lebih baik daripada sebelumnya. Nah, caranya gimana? Kamu harus bisa memberi tekanan pada dirimu sendiri tanpa harus orang lain suruh ya. Jadi ya, memberi tekanan itu bukan pada hal-hal yang kamu tidak mampu. Pertama, kamu coba dulu pada hal yang bisa kamu lakukan, yang sederhana dulu. Saat kamu bisa di tahap 1, kamu coba ke tahap kedua, ke tahap ketiga. Itu membuat diri kamu ke tahap yang lebih baik. Jadi gitu guys. Dan maknanya juga dari nge-push diri sendiri itu, nge-push dan mati bisa mengasih target ya. Jadi hari ini, bukan hari ini, sorry guys, misalnya minggu depan kamu mau mencapai titik di mana, dan kamu berusaha untuk mencapainya. Misalnya kamu mau mencapai target A, lalu tahap-tahap apa yang bisa kamu lakukan, prosesnya gimana, dan persiapan apa yang harus kamu lakukan untuk memberi target. Karena tadi aku bilang ya, memberi tekanan juga memberi target itu berhubungan. Nantinya kelak kalau kamu memulai usaha sendiri, lalu kamu juga saat nge-push diri sendiri tuh bisa memotivasi diri sendiri kalau lagi down. Dan ini yang kadang orang tuh susah, apalagi saat dinaungi oleh aura-aura negatif guys. Jadi kamu bisa mencari titik positif saat kamu lagi down tanpa harus menunggu ataupun berharap ada yang bisa menolong kamu. Tapi ya, kamu dengan sendirinya mencari hal-hal yang bisa membangkitkan kamu saat lagi down. Lalu bisa nge-push diri sendiri juga itu tanpa harus disuruh orang lain guys. Jadi saat kamu nge-push diri sendiri untuk lebih baik ataupun memberi target pada dirimu, kamu tak usah harus menunggu orang lain. Atau kadang-kadang gitu guys, karena kalau aku perhatiin ya, banyak orang tuh melakukan hal itu tergantung dari lingkungan sekitar, tergantung temannya. Aku bilang kalau kamu misalnya kamu mau bisa lebih baik, ya kamu lakukan lah. Kalau memang tak ada yang bisa bersama kamu, ya kamu jalan sendiri. Dan ya, kalau kamu berharap sama orang lain, kalau orang lain tidak satu visi atau satu misi dengan kamu, ya nantinya pasti akan ada perpisahan. Jadi kalau memang harus dilakukan diri sendiri, ya udah lakukan. Jangan menunggu orang lain bahkan atau berharap lebih ya. Tapi ini bukan berarti aku memberikan pesan yang negatif ya. Tapi gini guys, kalau kamu bisa melakukan hal yang positif, lakukanlah. Nggak usah terlalu berharap sama orang lain. Kalau itu positif, ya sesegera mungkin, secepat mungkin gitu. Jadi poin pertama itu dari nge-push diri sendiri kayak gitu guys. Jadi bukan hanya sekedar nge-push, mendorong diri sendiri, tapi lebih maknanya memberi tekanan, memberi target, lalu juga bisa memotivasi diri sendiri. Karena itu kalau aku sendiri rasain ya dari pengalaman tuh, kadang ada beberapa masa tuh saat kita lagi down sekali, itu susah untuk mencari positif di luar diri kita, susah. Dan beberapa hal aku lakukan, misalnya mendengar musik atau mendengar, cari di YouTube hal-hal yang menginspirasi, dan itu susah. Dan ya, kamu harus bisa melatih diri sendiri untuk meningkatkan
energi-energi positif kamu. Dan kalau kamu bisa, ya itu udah salah satu tandanya kamu bisa untuk memulai usaha sendiri tuh guys. Dan kayak memberi tekanan itu jangan jadi beban ya buat kamu. Ya nikmati aja, bukan berarti kalau misalnya kamu nggak mencapai terus menjadi pesimis ya, yang menyerah gitu guys. Ya aku sendiri bukan berarti aku memberi target ya pada diriku sendiri itu lalu aku bisa mencapainya semua, enggak. Ya kadang-kadang gagal, ya bukan kadang-kadang, ya mungkin sering, tapi itu aku enggak berhenti untuk usaha terus. Hari ini gagal, ya besok berusaha lagi, besok gagal, 2 hari kemudian aku berusaha lagi. Jadi tetap kayak gitu guys. Poin kedua dari 3 tanda bahwa kamu bisa memulai usaha sendiri, yaitu bisa menyusun planning yang matang. Nah, ini aku mau menjelaskan secara mendalam ya, bahwa bukan hanya arti yang simple ya. Bisa menyusun rencana yang matang itu bukan hanya arti angan-angan guys. Jadi gini, kamu tulis di selembar kertas apa yang pengen kamu capai. Nah, udah itu kamu tulis lagi langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk mencapai apa yang kamu rencanakan. Nah, udah itu coba kamu jabarkan dari tiap langkah itu apakah ada kendalanya. Terus kalau ada kendalanya, gimana kamu mensikapi kendala itu. Lalu itu setiap tahap harus kamu lalui itu berapa lama. Dan kamu harus punya gambaran besarnya. Jadi gini, misalnya kamu punya rencana pergi ke pantai. Nah, terus kamu kira-kira berapa lama kamu bisa mencapainya. Nah, terus kamu deskripsikan menuju ke pantai lewat apa aja, lewat jalan mana, rutenya mana aja. Ya tiap rute tuh kamu lebih detail lagi berapa lama harus mencapainya gitu tiap titik gitu guys. Jadi jangan hanya diangan-angan, cuma dibayangin saja, enggak seperti itu. Jadi ya kalau misalnya saat kamu lagi senggang, kamu susun rencana seperti itu. Kamu punya mimpi menjadi apa gitu. Nah, kamu tulis, terus kamu jabarkan langkah-langkahnya kayak apa aja gitu. Nah, itu susun juga kalkulasinya guys. Nah, jadi maksudnya kalkulasi apa aja yang dibutuhkan, apakah butuh biaya. Nah, bagaimana caranya kamu mencari biaya tersebut dan di total. Di sini kita mencari biaya guys. Udah itu dari tiap rencana itu kamu cari SWOT-nya. Kalau yang udah pernah belajar tentang ekonomi ya pasti tahu SWOT itu. SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, O itu opportunity itu kesempatan, threat itu ancaman atau kendala. Nah, kamu gambarkan itu. Yang penting guys, ditulis.
ya guys. Tuh. Itulah guys 3 poin yang bisa aku jabarkan dari 3 hal yang menandakan kamu siap untuk usaha sendiri. Dan aku bikin podcast yang tema ini sebetulnya ada tujuannya guys. Jadi kalau sebelumnya tuh lu suka dengar dari orang-orang sekitarku kalau usaha sendiri tuh lebih enak dan ya hasilnya juga lebih besar. Enggak seperti itu guys. Jadi saat kamu mempunyai usaha sendiri yang kamu jalani sendiri, itu menuntut usaha yang jauh lebih keras daripada sebelumnya. Jadi kalau misalnya kamu usahanya biasa-biasa aja, ya hasilnya juga kecil guys. Ya kalau misalnya kayak sekarang aku yang aku jalani, kalau usahaku ya tergolong biasa aja, sama mungkin hasil yang aku dapat lebih kecil daripada pekerjaan sebelumnya. Ya itulah guys, kalau usaha sendiri semua ditentukan sama kinerja kamu. Beda halnya kalau kamu kerja sama orang lain, ya hasilnya itu ya kamu rajin atau enggak. Oh iya, kalau rajin kan ada insentif ya, maksudnya ya segitu. Kalau kamu rajin ya insentifnya cuma nambah sekian udah, atau bonus atau komisi. Dan yang aku rasakan sendiri kalau misalnya usaha sendiri itu ya, kalau THR maksudnya kayak hari berapa tuh nggak dapat THR. Beda halnya kalau misalnya kamu kerja sama orang, THR dapat, bonus dapat, ya lebih terjamin lah. Nah bedanya ya dengan usaha sendiri, ya semua sebenarnya tentu guys. Jadi ya salah satu makanya tadi aku bilang tuh yang ketiga mental baja, ya supaya kamu bisa siap menentukan menghadapi sikap yang tidak menentu. Kadang usaha lagi sepi, kadang usaha lagi rame. Ya, kalau rame kan bisa bersyukur, cuman kalau misalnya sepi, ya kamu jangan sampai mentok itu daripada poin ketiga mental baja. Tapi bukan berarti orang yang terbiasa kerja sama orang lain tidak bisa usaha sendiri. Bisa, semua bisa kok. Yang penting keinginan kamu harus lebih kuat daripada orang lain, daripada yang biasanya. Dan jangan pantang menyerah. Itu kembali lagi ya mental baja. Ya aku berharap dengan yang mendengarkan ini bisa terinspirasi, bisa jauh lebih baik itu guys. Oke, sekian. Makasih ya sudah mendengarkan dan jangan lupa subscribe.